Sholat di dalam Islam niku ada dua, ada yang hukumnya wajib, yaitu sholat fardu yang 5 gitu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh niku yang wajib. Dan tidak ada sholat wajib dalam Islam kecuali 5 sholat tersebut. Selain itu hukumnya sunnah. Sunnah di sini artinya ketika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi seandainya kita meninggalkannya maka kita tidak berdosa. Ini hukum sunnah. Tapi kita dianjurkan untuk menunaikan sholat sunnah di luar sholat fardu walaupun itu tidak wajib. Terutama sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib niku sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah niku sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah niku setelah sholat fardu. Niku minimal niku kita berusaha untuk menunaikan sholat tersebut walaupun hukumnya sunnah. Okay? Dan fadilah menunaikan sholat sunnah atau sholat sunnah tersebut sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati itsnatai asyrata raq'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya barang siapa yang menunaikan sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Jadi niki sholat sunnah rawatib. Kalau panjenengan bisa menunaikan, bisa istiqomah, salah satu fadilahnya kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu rumah di surga. Sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah yang jumlahnya niku ada 12 rakaat. Dan hikmah sholat sunnah niki dijelaskan oleh para ulama kita merupakan sesuatu yang menyempurnakan sholat fardu kula panjenengan. Qala ulama, para ulama menyatakan gitu, wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafili, dan hikmah disyariatkannya sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib niku adalah at-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun. Jadi napa? Hikmahnya atau fungsi sholat sunnah niku sebagai penyempurna untuk sholat fardu yang kita lakukan apabila dalam pelaksanaan sholat fardu menika atau menghadapi atau terjadi berbagai macam kekurangan. Jadi kan kula panjenengan waktu melaksanakan sholat wajib gitu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh nika mungkin mengalami beberapa kekurangan, mungkin kurang khusyuk gitu, mungkin kurang ini, kurang itu. Dan itu cara menyempurnakan, cara menutupnya dengan kula panjenengan menunaikan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Niku hikmahnya dan fadilahnya. Kalau kita insya Allah istiqomah bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib menika 12 rakaat sehari semalam, salah satu fadilahnya kita akan dibangunkan satu rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Lah, sholat sunnah rawatib ba'diyah lan qobliyah menika jumlahnya ada 12 rakaat. Niku sing muakkadah. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk ditunaikan. Nah, kita bahas sing 12 rakaat mawon. Karena kalau yang ghair muakkadah, yang kurang ditekankan itu nanti banyak. Dan saya kira cukup untuk kita niku mengetahui yang ditekankan mawon itu jumlahnya ada pinten? Ada 12 rakaat. Panjenengan bisa diingat-ingat nggih. 12
12 rakaat menika adalah pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Nggih, 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat niku 2 salam, 2 salam. Jadi panjenengan misalnya ajeng sholat zuhur, sholat sunnah riyin 4 rakaat, 2 rakaat salam, terus sholat lagi 2 rakaat salam. Menika disunahkan sholat sunnah rawatib 4 rakaat. Kemudian wa rakaataini ba'daha. Setelah niku 2 rakaat setelah zuhur. Sholat sunnah menawi panjenengan sudah selesai sholat zuhur 4 rakaat, sudah salam, sudah zikir, sudah doa, niku disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Pun pinten? 4 tambah 2 berarti pinten? 6 rakaat. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah sholat maghrib disunahkan 2 rakaat. Sholat sunnah apa? 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berarti 4 tambah 2 tambah 2 pun pinten? Pun 8. 4 qobla zuhur, saderenge zuhur, tambah 2 setelah zuhur, tambah 2 setelah maghrib. Gitu? Berarti pun pinten? 8. Kemudian wa rakaataini ba'dal isya. Salat 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Setelah sholat isya, kula panjenengan disunahkan sholat sunnah rawatib 2 rakaat mawon. Niku hukumnya sunnah. Oke, berarti 8 tambah 2 pun pinten? Pun 10, Pak. Oke, pun 10. Kemudian yang terakhir wa rakaataini qabla sholatil fajri. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti pun genep pinten? 12. Jadi sebelum panjenengan sholat subuh 2 rakaat sholat wajib, niku disunahkan sholat sunnah qobliyah subuh pinten? 2 rakaat. Pinten 2 rakaat. Niki kalau bisa ampun ditinggalkan, terutama sing sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Niki luar biasa keutamaannya, karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa rakaat 2 rakaat sholat qoblal fajr, 2 rakaat rakaatan qoblal fajri, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar menika, sebelum sholat subuh niku khairun minad dunya wa ma fiha. Itu keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik, Pak. Bukan sama baiknya, tapi lebih baik dari dunia dan seisinya. Terutama niku. Nah, sebenarnya niku enten sholat sunnah di luar niku, Pak. Rawatib niku tidak hanya 12. Kalau kita bahas secara lebih mendalam, lebih detail, nanti ada tambahan-tambahan. Tapi niku sengaja tidak kula sampaikan. Kita cukup yang 12 niki mawon, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Monggo kula panjenengan bisa mengamalkan dan bisa mengistiqomahkan diri untuk sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, dari sejak sholat subuh sampai sholat isya, yang jumlahnya nanti ada pinten? 12 gitu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian kenapa? 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum sholat subuh. Menika 12 rakaat.